warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu 1. Chandrika Wulan Febrianti, NPM 19-100-3676. Yang kedua, Ika Sri Wahyu Ningrum, NPM 19-100-3691. Yang ketiga, yaitu Laili Afkarina, NPM 19-100-3698. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang peluang kejadian bebas, pembahasan, dan contoh soal. Untuk tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, agar mahasiswa mampu mendefinisikan kejadian bebas. Yang kedua, yaitu agar mahasiswa mampu menggabungkan pengetahuan untuk membuktikan dua kejadian dikatakan bebas. Yang ketiga, yaitu agar mahasiswa mampu menentukan peluang dari dua kejadian saling bebas. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Chandrika Wulan Febrianti, NPM 19-100-3676, Prodi Pendidikan Matematika 2019A. Untuk materi yang pertama, yaitu pada subpokok bahasan 1.4, kita telah membahas peluang bersyarat. Secara khusus, kita telah mempunyai peluang C2 bersyarat C1 sama dengan peluang C2 irisan C1 dibagi peluang C1. Dari rumus di atas, terlihat bahwa peluang bersyarat dari kejadian C2 setelah munculnya kejadian C1 bergantung pada peluang dari C1. Namun, ada peluang bersyarat dari kejadian C2 setelah munculnya kejadian C1 yang tidak bergantung pada peluang dari C1. Dalam hal ini, maka kita katakan bahwa kejadian C2 bebas dari kejadian C1. Hasil ini berlaku pula sebaliknya, yaitu kejadian C1 bebas dari kejadian C2. Dikatakan bahwa kejadian C1 dan C2 bebas jika kita kembali lagi ke rumus peluang bersyarat, tepatnya rumus perkalian pada teorema 1.4.1, yaitu peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikali peluang C2 bersyarat C1. Maka, jika kejadian C1 dan C2 bebas, kita peroleh rumus peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikali peluang C2. Definisi 1.5.1, misal C1 dan C2 sembarang dua kejadian, maka C1 dan C2 dikatakan bebas jika peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikali peluang C2. Dari rumus perkalian pada teorema 1.4.1 yaitu peluang bersyarat, peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikali peluang C2 irisan C1. Tetapi pada peluang kejadian bebas, karena C1 tidak mempengaruhi C2, maka diperoleh rumus peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikali peluang C2. Dari contoh 1.5.1, kita kembali ke contoh 1.4.1 untuk melihat apakah kejadian C1 dan C2 bebas. Perhatikan tabel 1.4.1 tersebut. Kita peroleh peluang C1 sama dengan 0,2. Didapat dari peluang C1 sama dengan NC1 dibagi NS. Total dari NC1 yaitu 20. Total NS yaitu 100. Maka 20 per 100 sama dengan 0,2. Untuk peluang C2 sama dengan 0,6 didapat dari peluang C2 sama dengan NC2 dibagi NS. Total C2 yaitu 60, total NS 100. 60 per 100 sama dengan 0,6. 0,6
peluang C1 irisan C2 sama dengan 0,15. Didapat dari peluang C1 irisan C2 sama dengan NC1 irisan C2 dibagi NS. NC1 irisan C2 dari tabel 1.4.1 yaitu 15. Total NS yaitu 100. Jadi 15/100 sama dengan 0,15. Dari definisi peluang kejadian bebas, yaitu peluang C1 dikali peluang C2 sama dengan 0,2 dikali 0,6 sama dengan 0,12. Jadi, agar C1 dan C2 bisa dikatakan bebas, yaitu diperoleh hasil dari perkalian peluang C1 dikali peluang C2 sama dengan 0,12. Maka, peluang C1 dikali peluang C2 tidak sama dengan peluang C1 irisan C2. Jadi, C1 dan C2 dua kejadian yang tidak bebas. Dari teorema 1.5.1, misal C1 dan C2 sembarang dua kejadian, maka C1 dan C2 dikatakan bebas jika peluang C1 bersyarat C2 sama dengan peluang C1, karena C2 tidak berpengaruh pada C1. Begitu juga sebaliknya. Dari contoh 1.4.1, kita mempunyai peluang C1 sama dengan 0,2 dan peluang C1 bersyarat C2 sama dengan 0,25. Didapat dari peluang C1 irisan C, peluang C1 bersyarat C2 sama dengan peluang C1 irisan C2 dibagi peluang C2. Peluang C1 irisan C2 dari tabel 1.4.1 yaitu 15/100. Peluang C2 60/100, maka 15/100 dibagi 60/100 sama dengan 15/100 dikali 100/60 sama dengan 15/60 sama dengan 0,25. Maka C1 dan C2 adalah dua kejadian yang tidak bebas. Terima kasih. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, terima kasih Saudari Chandrika. Sebelum ke pembahasan materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ika Sri Wahyuningrum, NPM 1913691 dari Prodi Pendidikan Matematika A 2019 STKIP PGRI Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pembuktian teorema kejadian bebas beserta contoh soalnya. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Chandrika tentang definisi dan teorema 1.5.1 dari kejadian bebas. Menurut definisi 1.5.1, dua kejadian dikatakan bebas jika peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikalikan peluang C2. Dan teorema 1.5.1, dua kejadian dikatakan bebas jika peluang C1 bersyarat C2 sama dengan peluang C1. Bagaimana bisa rumus teorema 1.5.1 demikian? Langsung saja kita ke pembuktian teorema dua kejadian dikatakan bebas. Dua kejadian dikatakan bebas menurut teorema 1.5.1 jika kejadian C1 dan C2 bebas, maka kejadian bersyaratnya tidak merubah nilai peluang. Kita lihat pada pembuktian berikut. Peluang C1 bersyarat C2 sama dengan peluang C1 irisan C2 dibagi peluang C2. Rumus ini merupakan rumus dari peluang bersyarat pada definisi 1.4. Kemudian, menurut definisi 1.5.1,
Peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikalikan peluang C2. Maka di sini dapatkan rumus peluang C1 irisan C2 dibagi peluang C2 sama dengan peluang C1 dikalikan peluang C2 dibagi peluang C2. Karena ini sama, maka kita coret dan didapatkan hasil peluang C1. Asalkan peluang C2 lebih dari 0. Begitu juga sebaliknya. Dengan peluang C2 bersyarat C1, maka hasilnya adalah sama dengan peluang C2 asalkan peluang C1 lebih dari 0. Untuk memahami dan menentukan dua kejadian dikatakan bebas atau tidak, kita langsung menuju ke contoh soal. Soal yang pertama, dua dadu sisi 6 dilempar secara serentak sekali. Kejadian A adalah kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama. Kejadian B adalah kejadian munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 8. Dan kejadian C adalah kejadian angka kedua dadu kembar. Tentukan A. Apakah kejadian A dan B saling bebas? B. Apakah kejadian A dan C saling bebas? Kita langsung menuju ke pembahasan soal. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu jumlah anggota himpunan semesta atau NS sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36 karena di sini dua dadu yang dilempar. Kemudian kita tentukan anggota tiap-tiap kejadian dan jumlah anggotanya. Kejadian A, kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama, maka anggotanya adalah 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Maka jumlah anggota kejadian A sama dengan 6. Kemudian kejadian B adalah kejadian munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 8. Maka anggota kejadian B adalah 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, dan 4,4. Maka jumlah anggota kejadian B sama dengan 5. Kemudian kejadian C. Kejadian C adalah kejadian munculnya angka kedua dadu kembar. Maka anggota kejadian C 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Maka jumlah anggota kejadian C sama dengan 6. Menurut definisi 1.5.1, dua kejadian dikatakan bebas jika peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 dikalikan peluang C2. Maka dari definisi tersebut, kita tentukan soal A, apakah kejadian A dan kejadian B saling bebas? Pertama, kita cari terlebih dahulu peluang A irisan B. Kita ketahui bahwa anggota kejadian A sama dengan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Sedangkan anggota kejadian B sama dengan 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, dan 4,4. Maka A irisan B sama dengan 3,5. Dan jumlah A irisan B sama dengan 1. Maka didapatkan hasil peluang A irisan B sama dengan jumlah anggota A irisan B dibagi jumlah anggota himpunan semesta sama dengan 1/36. Kemudian kita cari peluang A dikali peluang B. Peluang A sama dengan jumlah anggota kejadian A dibagi jumlah anggota himpunan semesta. Di sini jumlah anggota A sama dengan 6 dan jumlah anggota himpunan semesta sama dengan 36. Jadi 6/36 sama dengan
1/6. Kemudian peluang kejadian B sama dengan jumlah anggota B dibagi jumlah anggota himpunan semesta, sama dengan 5/36. Sehingga peluang A dikalikan peluang B sama dengan 1/6 dikali 5/36. Dan hasilnya 5/216. Nah, karena peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikalikan peluang B, maka menurut definisi 1.5.1, kejadian A dan B tidak saling bebas. Lalu bagaimana dengan soal yang B? Soal B, apakah kejadian A dan kejadian C saling bebas? Caranya sama dengan soal yang A. Kita cari terlebih dahulu peluang A irisan C. Anggota kejadian A sama dengan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Sedangkan anggota kejadian C sama dengan 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Maka A irisan C sama dengan 3,3. Dan jumlah anggota A irisan C sama dengan 1. Sehingga peluang A irisan C sama dengan jumlah anggota A irisan C dibagi jumlah anggota himpunan semesta, sama dengan 1/36. Kemudian kita cari peluang A irisan peluang C. Peluang A dicari dengan rumus jumlah anggota A dibagi jumlah anggota himpunan semesta, sama dengan 6/36. Hasilnya 1/6. Kemudian kita cari peluang kejadian C, sama dengan jumlah anggota kejadian C dibagi jumlah anggota himpunan semesta, sama dengan 6/36. Hasilnya 1/6. Sehingga peluang A dikalikan peluang C sama dengan 1/6 dikali 1/6. Dan hasilnya 1/36. Dari pengerjaan dua cara tersebut, karena peluang A irisan C sama dengan peluang A dikalikan peluang C, maka menurut definisi 1.5.1, kejadian A dan C kejadian saling bebas. Nah, semoga dapat dipahami dari contoh soal yang saya jelaskan tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Laili Afkarina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Afkarina, NPM 191003698. Saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang contoh soal kejadian bebas. Untuk soal yang pertama telah dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk soal yang kedua sebagai berikut. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar undi sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dan gambar. Pembahasan. Untuk kejadian A adalah munculnya mata dadu ganjil atau angka 135. Dan untuk NS atau himpunan semesta dari sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya adalah 6. Maka peluang A adalah 3/6. Untuk kejadian B, munculnya gambar pada sekeping uang logam adalah 1G. Untuk NS-nya adalah AG 2, maka peluang B adalah 1/2. Selanjutnya kita harus mencari irisan dari peluang kejadian A dan kejadian B dengan cara mengalihkan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A telah kita ketahui bahwa ada 3/6 dan peluang kejadian B adalah 1/2. Maka kita kalikan dan hasilnya adalah 1/4. Sehingga peluang terambilnya mata dadu ganjil dan gambar adalah 1/4. Dan untuk soal yang ketiga sebagai berikut.
Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Diambil 2 bola berturut-turut dan dengan pengembalian. Hitunglah peluang muncul bola putih pada pengambilan kedua dengan syarat pengambilan pertamanya adalah bola merah. Dan apakah dua kejadian ini bisa dikatakan sebagai kejadian bebas? Pembahasan sebagai berikut. Kita ketahui bahwa dalam sebuah kantong ada 5 bola merah dan 4 bola putih. Pada pengambilan pertamanya adalah bola merah. Himpunan semesta dari soal ini adalah bola merah ditambah bola putih. Bola merah 5 dan bola putih 4, sehingga hasilnya 9. Dan NA dari bola merah adalah 5. Maka peluang terambilnya bola merah atau PC1 adalah 5/9. Kemudian kita cari peluang keduanya, yaitu pengambilan bola putih. Karena ini dengan pengembalian, maka NS tetap 9 dan NA atau bola putihnya adalah 4. Maka peluang terambil bola putih atau PC2 adalah 4/9. Setelah mengetahui peluang dari terambilnya bola merah dan bola putih, maka kita cari peluang irisan dari keduanya dengan mengalihkan PC1 dikali PC2 atau sebaliknya. PC2 kita ketahui bahwa 4/9 dan PC1 5/9, sehingga peluang irisan dari keduanya yaitu 20/81. Kemudian apakah dua kejadian yang muncul adalah kejadian bebas? Mari kita buktikan. Kita telah mengetahui bahwa peluang C1 adalah 5/9, peluang C2 adalah 4/9, dan peluang C2 irisan C1 adalah 20/81. Dua kejadian dikatakan bebas jika peluang C2 bersyarat C1 sama dengan peluang C2. Dari sini kita harus mencari peluang bersyaratnya terlebih dahulu. Menurut peluang bersyarat definisi 1.4.1, didapat peluang C2 bersyarat C1 sama dengan N C2 irisan C1 per N C1. NC2 irisan C1 kita sudah menemukan hasilnya 20/81 dan NC1-nya adalah 5/9. Dari sini kita operasikan 20/81 dikali 9/5 dan hasil akhirnya adalah 4/9. Peluang C2 bersyarat C1 hasilnya 4/9 dan peluang C2-nya adalah 4/9. Sehingga dua kejadian ini bisa dikatakan sebagai kejadian bebas. Kesimpulan dari materi yang kelompok kami sampaikan yaitu dua kejadian bebas adalah kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain, atau dapat diartikan bahwa kejadian satu tidak bergantung pada kejadian lainnya. Secara intuitif, kita dapat mengatakan bahwa dua kejadian C1 dan C2 dikatakan bebas jika pengambilan dengan pengembalian. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa apakah objek sudah terambil atau belum terambil tidak ada pengaruhnya. Untuk dua kejadian saling bebas A dan B, peluang untuk keduanya terjadi peluang A irisan B dengan hasil perkalian antara peluang dari masing-masing kejadian. Simbol matematika dalam kejadian bebas adalah dan atau irisan. Mungkin itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.